Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Iya. Iya, betul, Pak Ustaz. Kita lanjutkan ya sharing hal-hal yang bermanfaat, Ustaz. Iya. Sharing ilmu, sharing pengalaman, terutama yang sering terjadi di masyarakat. Betul, betul. Pak Ustaz, saya ini kan orang kampung, Pak Ustaz. Iya. Biasanya saya nonton sinetron. Iya. Sinetronnya itu biasanya sinetron yang ada silumannya, Pak Ustaz. Nah, itu di sinetron itu ada cerita, cewek itu cantik, ya cewek itu cantik sekali ya, ratu. Ternyata itu siluman, Pak Ustaz. Iya. Dan itu senang sama manusia, atau sebaliknya lah, yang cowok yang di aktor itu senang sama cewek tadi, yang ternyata cewek tadi itu siluman. Iya. Pertanyaannya ini, Ustaz, benarkah si jin ini atau siluman ini senang sama manusia, atau ada hasrat ya cinta kepada manusia, Ustaz? Iya. Terlepas dari film yang fiktif, Ustaz, ya kita kan menyikapi kabar semacam itu yang beredar di masyarakat, ada jin bisa menyukai manusia. Kebenarannya hal semacam ini kan butuh referensi. Referensi itu ada yang bisa dari literatur, ya berarti library riset, ya, atau yang faktual, nyata. Memang kenyataannya begitu. Nah, jadi kejadian berarti ya, yang menjadi tendensial adalah kejadian. Nah, di sini kita nemukan di dalam kitab Luqatul Marjan, ya, artinya ini sesuatu yang unik, jadi dirangkum oleh ulama. Dan di situ waqad ya'siku al-jinni al-insiyah, bahwa bangsa jin itu terkadang, maka qad ya'siku, ketika qad masuk ke fi'il mudhari' litaklil, untuk sedikit kejadiannya. Nah, hal sedikit ini tapi kadang menjadi sesuatu yang aneh dan butuh dipertanyakan dan butuh ditanyakan representatifnya bagaimana. Nah, di situ waqad ya'sikul jinni yul insiyah, bahwa memang ada sebuah kasuistik yang dibenarkan ulama di dalam kitabnya, di dalam bukunya, di dalam buku yang ditulisnya. Di situ ada memang bangsa jin yang bisa mencintai manusia, sehingga manusianya mengalami hal-hal aneh. Disitulah kemudian turunlah, yaitu mu'awwidatayn, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Disitulah kemudian ada minal jinnah wan nas, minal jinnati wan nas. Kita dianjurkan untuk minta ta'awuz kepada Allah agar diselamatkan dari apapun yang membahayakan diri kita, baik itu datangnya dari bangsa yang gaib, yang tidak kelihatan mata, dan dari bangsa yang kelihatan mata. Sama-sama berbahaya, Ustaz. Kalau mereka bertujuan buruk kepada kita, sama-sama bisa menyakiti kita, sama-sama bisa membuat kita ini porak-poranda hidup di dunia ini, bahkan tidak tenang. Dan itu pun banyak kejadian, Ustaz, di sebuah keluarga yang berentet, jadi sakit, meninggal sakit. Dan itu pun terjadi di Bangkalan, Madura, dan saya saksi mata. Jadi berentet di situ, dan dokter pun mengatakan, ini Pak hal aneh. Panjenengan langsung saja ke seseorang yang bisa membantu panjenengan dengan kekuatan ilmu agamanya yang baik, dengan kekuatan spiritualnya yang baik. Nah, dari situlah kemudian saya coba mencari, benarkah itu gara-gara kasus bangsa jin? Jangan-jangan kita suudzon nih ke jin kan juga nggak boleh dalam kitab. Jadi berprasangka buruk ke mereka juga nggak boleh. Sama manusia, ya? Apalagi sesama manusia tanpa bukti. Kalau ada buktinya kan bisa. Apa betul ya? Makanya saya cari itu di kitab-kitab ulama. Kita kan literatur, ya, artinya kita harus memiliki referensi karena kita santri, aktivis bahsul masail begitu. Dan di situ kita temukan, dan memang betul adanya gangguan daripada jin kepada manusia. Adapun bentuknya bermacam-macam, termasuk cinta. Gara-gara cinta, perempuan ada yang nggak bisa nikah-nikah. Ini berangkatnya dari kejadian, misalnya faktual, ya, faktual, bukan fiktif seperti di film. Ini kejadian. Nah, kejadian ini kan juga menjadi ilmu. Ilmu itu kan ada dua, Ustaz, kalau di dalam usul fikih. Ada ilmu daruri, ada ilmu yang nadhari. Kalau ilmu yang seperti daruri itu kan sesuatu yang kelihatan mata, Ustaz, secara otomatis kan tahu kita. Nah, ini kan kebetulan nih, ada kejadian begitu, dan ada bukti-bukti empirisnya gitu ya, penguat-penguat indikator-indikatornya gitu, yang sehingga menyebabkan
kita itu betul percaya, Ustaz. Hampir 90% lah. Jadi memang ini nggak nikah-nikah, Ustaz. Nggak nikah, pada cantik, Ustaz. Setiap ada gagal, ada gagal setelah didoain di ruqyah, besoknya langsung nikah, hamil, Ustaz. Oh. Dan ini kejadian fakta. Nah, jadi kan ini berbagai macam-macam kejadian yang kompleks, Ustaz, ya. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Termasuk saya ini dulu-dulunya nggak percaya, Ustaz. Nah, tapi karena saya mencoba mencari di dalam risalah ulama, adakah keterangan-keterangannya? Oh, ternyata ada. Disitulah saya mulai percaya, karena kita kan akademisi, Ustaz. Kita kuliah S2, kita kuliah S1, kita dari pesantren, suka bahsul masail, maka harus berkitab. Kalau nggak berkitab, semua orang bisa ngomong. Tapi sekalipun semua orang bisa ngomong, ada dua soalnya, Ustaz, memang ilmu. Ada yang dari kitab, nadhari, karena pakai pikiran. Ada yang daruri, Ustaz, yaitu yudrok bil hawasil khamsah. Bisa ditemukan dengan ini, dengan panca indera kita. Dengar langsung, itu ilmu, Ustaz. Sekalipun nggak ada di kitab, gitu. Bisa jadi referensinya apa? Observasi, berarti melihat langsung, gitu. Nah, begitu, Ustaz. Terima kasih. Baik, Ustaz, ini sangat luar biasa ya, karena memang kalau ya film itu kan biasanya memang menceritakan hal yang pernah terjadi ya, atau ada kasus, ada kejadian. Bisa jadi memang betul kebanyakan, Ustaz. Filmkan gitu. Tapi kan tadi sudah disampaikan ada dalilnya. Gitu, iya, betul. Artinya kalau jin mengganggu itu sudah biasa. Tapi kalau jin tadi cinta ini kan kayaknya hal aneh gitu ya. Tapi ternyata memang ada kasus seperti itu ya. Ada, Ustaz. Dan itu baik yang dari ilmu daruri atau nadhari memang ada nasnya, ada teks-teksnya ya, teksnya yang bersanad. Tapi yang pasti harus kita miliki ya benteng itu saja. Muawwidhatain, benteng kita ini Qul a'udzu birabbil falaq, kan doa-doa. Iya, betul. Wirid-wirid gitu. Qul a'udzu birabbin nas. Saya jangan sampai nganggur kosong tanpa ada wiridan. Iya. Artinya ngelamun, karena kalau ngelamun itu juga bisa kan pemasukan juga. Pagi hari kita kan dianjurkan oleh Rasulullah untuk membaca zikiran Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un wa la yusmi'ul alim. Itu kan untuk membuka hari. Juga ketika mau masuk malam di sore kan kita juga disuruh. Sebetulnya tuntunan hadis Nabawi itu sangat penting buat kita, tapi kan mulai ditinggalkan gitu. Dan insya Allah ini menjadi pembuka, Ustaz, untuk mereka kembali mengamalkan, untuk pemirsa semua bisa mengamalkan hadis-hadis yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Ustaz. Baik, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Ini sangat bermanfaat buat kami ya, buat masyarakat awam ya, terutama untuk saya sendiri. Amin, amin. Dan memang ya, ilmu yang seperti ini yang sangat dibutuhkan di masyarakat karena sering terjadi. Terima kasih, Ustaz. Ya, siap, Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.